Talk slow, Ngobrol bikin ngesel. asik. Talk Slow, asiknya ya yang slow. talk slow, Ngalor itu ngesel. Talk slow, awas kalau gas slow. awas lo ya. Semoga semuanya slow. Kok sepi? Tuh kok sepi. Ini bintang tamu yang kita undang nih nggak ada yang datang, Mas. Ada yang kejebak macet, ada yang ngurusin PR anaknya katanya. Ada juga yang sibuk di angkringan kayaknya. Tapi nggak kenapa-kenapa, Mas. Karena konsep kita kan bebas gitu loh. Ada bintang tamu, nggak ada bintang tamu, kita jalan. Tetap slow. Tetap nge-slow. Gimana, Mas? Sepanjang kita lakukan obrolan-obrolan nge-slow dengan beberapa teman, itu banyak hal menarik banget ya yang kita bisa petik ya. Ternyata teman-teman nge-slow emang benar-benar slow gitu loh. Benar-benar slow, dan bukan kita yang memberikan apa-apa ke mereka, tapi mereka justru yang memberikan banyak ke kita gitu loh. Entah itu pengalaman-pengalaman, entah itu pelajaran-pelajaran berharga, entah itu terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang jelas-jelas sangat menginspirasi ya, Mas ya. Mulai dari ada Mas Anteras Morotejo, ada Mas Beni Emprit, ada Bimo, ada Mas Anggoro Kancil, ada Kang Tony Mariana, Cipta Setong, Sang Penata Lampu, terus Joko Bima, Mas Bimo Putro ya? Bimo Putro, Bimo Punting. Bimo Punting ya? Mas ya? Di Celepret atau? Oh, Celepret. Mas Widi. Mas Widi Celepret. Ada juga Mas Bagas. Jimbe Merdeka. Oh, banyak ternyata. Ternyata banyak loh. Itu yang sudah terrealisasi. Yang belum terrealisasi kan masih puluhan lagi tuh. Listnya coba lihat. Di papan itu. Di papan belakang. Oh ya, sampai 60-an lah. Iya, 60-an. Udah bingung ngatur jadwalnya kita harus gimana. Tapi konsepnya tetap nge-slow saja, seperti kita ini yang dibilang Mas Radian yo, ngobrol santai, ngalor ngidul, ada tamu, tidak ada tamu, tetap pada konsep belajar. Sinau, ada kata Sandi yang keluar beberapa waktu lalu itu sinau, sangat mendalam gitu. Nah itu juga bukan sebuah kebetulan kali ya. Kata sandi yang kita ambil dan kita temukan tuh kok selalu terjalin gitu ya, terurut, terjalin gitu. Itu ya luar biasa itu sepanjang perjalanan talk slow gitu loh ini gitu. Sudah berapa lama talk slow? 1 tahun, 2 tahun? Ya. Minggu. Enggak, pertanyaannya kan dengan jadwal yang sudah nunggu 60 jadwal itu kita ngopinya kapan ya misalnya? Seminggu. Aku pikir udah berapa tahun, 1 bulan atau berapa minimal lah. 1 minggu. 1 minggu saja. Oke, siap. Sangat menyenangkannya kan ini ya, Pak. Ya terus terang sama kayak Mas Radian, saya juga justru banyak belajar dari konyo-konyo yang mau nge-slow bareng ya. Betul. Banyak sekali yang bisa kita dapat, dan ya mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan juga dapat saling belajar, sinau bareng lah.
Mungkin sepintas ini mas, sepintas orang-orang melihat bahwa yang datang ke sini itu seniman-seniman lokal mas. Tapi ternyata dari cerita-cerita mereka, loh Ya. ini wawasannya internasional semua loh, cakupannya internasional semua loh, kayak Mas Anter Asmoro Tejo, terus Bagas dan Mas Tony dengan total perkusinya, itu kan luar biasa gitu loh. Mas Benny. Mas Benny Emprit juga, wih, luar biasa lah pokoknya. Jangan sana kayak Mas Bimo, Iya, Gunting, Bimo Mas Gunting. di Di Telepet itu juga pengalaman mereka iya. ke luar negeri sering juga loh itu. Ya, mereka udah berkecimpung. Kayak itu ke luar negeri kayak beli kacang. Weh. Kata koloran tok ora set balik neh. Jadi apa, sarapan di New York, makan siang di Dubai, Makan malam di Shanghai. makan malam di Shanghai. Tapi gini Mas, yang menarik ada temen suatu saat datang ke sini. Saya suruh minta tulis apa seperti biasa toh, kata keyword sandi, kata sandi keyword, itu. Ya tulis ini, iki anu Mas, bahan untuk talk slow. Weh. Tapi nggak usah kamu kasih identitas. Pokoknya siapapun nulis. Aku mengikuti Mas itu. Aku mengikuti dan ternyata tidak seslow namanya. Artinya dalam kata ini maksudmu piye? Ora slow piye? Anu Mas, banyak yang bisa saya petik gitu. Oh, artinya dalam kengesloan itu juga ada hal-hal yang bisa kamu petik. Aku bilang gitu. Iya Mas, petik. Emangnya wis mateng. Ada teman yang seperti itu. Jadi dalam konteks ngeslo itu mungkin orang berpikir hanya cuman hahaha, tapi di samping itu ternyata ada teman yang ini asik banget, ini mengerucut banget. Kadang-kadang ada beberapa bahasan yang datang begitu saja, tapi cukuplah bisa dimengerti oleh pendengar. Poinnya itu membicarakan apa, benang merahnya apa, ada yang diambil seperti itu. Aku terus bilang, yo matur nuwun, tapi tetap loh sesuk kapan-kapan ngeslow. Oh siap Mas, wah gitu dia. Gitu. Asik ya, kapan-kapan kita aja ngeslow kalau dia memang slow kan gitu. Tapi kemarin itu di postingannya di yang slow gitu loh. Di Talkshow itu kan ada yang komen temen kita juga. Wah, yang ngobrol slow, yang dengerannya jadi nggak slow gitu. tapi saya melihatnya sih positif, maksudnya mungkin melihatnya bahwa ini kemasannya sih ngeslow ya, ngeslow. Kita ngobrol-ngobrol seperti biasa dengan tema-tema yang sangat luas, tapi mungkin melihatnya kenapa nggak slow, kadang ada hal-hal yang di bahasanya itu bisa jadi refleksi. Iya. Atau ya, jadi PR sang pendengar. Iya. Mungkin maaf bukan bermaksud apa-apa. PR artinya wah ini menarik ini, aku bisa ini. Jadi untuk merefleksi itu tadi betul kembalinya. Mudah-mudahan ya. Harapan kita. Mudah-mudahan loh. Tapi bagaimanapun juga berpikir positif itu lebih baik daripada negatif. Ya. Tapi kita membuat ini juga tanpa pretensi apa-apa kok. Kita nggak membuat ini lalu mempengaruhi orang untuk suka pada kita juga. Enggak. Tidak. Itu yang susah saat ini Mas, berkarya tanpa pretensi. Oh iya. Itu susah banget. Karena rata-rata sekarang berkegiatan, maksudnya secara umum pun baik itu di pekerjaan atau yang lebih spesifik ke profesi, misalnya seniman lah, karena kita sangat dekat dengan konco-konco seniman itu bukannya nggak ada, tapi sudah jadi barang mahal lah gitu. Maksudnya kita melakukan sesuatu tanpa presenti gitu, tanpa kita embel-embel gitu. Jadi murni bahwa itu apa ya sebenarnya, kita berkarya dalam hidup gitu loh. Nah itu loh yang bukan mungkin saya salah juga, tapi hampir secara umum saya banyak lihat itu, walaupun tidak semuanya. Karena itu akan mungkin mempengaruhi prosesnya juga kan. Betul. Proses dan atau mungkin tuntutan di ruang kerja, di lingkungan kerja, konstansi memang harus baik apa job desk, terus nanti hasilnya seperti ini itu juga. Tapi kalau beda dengan kita kan, karena
targetnya apa? Targetnya supaya slow. Iya. Ya, setuju. Karena memang ada poin-poin yang orang melakukan itu pasti ada sesuatu, tinggal seberapa tingkatannya, ya toh Mas. Misalkan kita targetnya apa ya slow aja, macam ini aku kok jadi terbawa kayak serius. Wong ini kita cuman tiba-tiba ngumpul terus ayo rekod. Ya, kayaknya juga berangkat dari tapi apa berangkat dari apa mungkin bisa dibilang munculnya talk slow itu kan juga berangkat dari kita ngobrol-ngobrol kan, ngobrol ngalor ngidul gitu, terus ternyata dari obrolan yang kita sambil nge-slow ngopi bareng nongkrong gitu, oh ya ada sesuatu yang kita sama-sama iso asik lah, iso buat oh iya oke aku iso sinau iso ini. Penting juga sih karena kan di zaman ini, di beberapa tahun belakangan ini kan orang selalu apa sih sangat bebas terbuka untuk ngomong soal apa aja, di mana saja, kapan saja gitu. Tapi ujung-ujungnya akhirnya jadi malah kontraproduktif gitu loh Mas. Kontraproduktif maksudnya malah jadi kritik-kritik yang tanpa solusi, malah jadi hal-hal yang penuh dengan pretensi kebencian kayak gitu. Ya siapa tahu dengan obrolan kita ini kita malah dapat hal yang luar biasa kayak ya wes lah, yang kita nggak perlu seperti itu, kita bicara hal-hal yang produktif. Dengan tetap slow, dengan tetap santai, tapi ada sesuatu hal yang kita dapat kayak gitu sih mungkin. Ya, aku nggak benar-benar banget kok. Nih benar-benar banget ya. Sudah itu. Juga menarik ini Mas, apa sih di pandemi ini tuh sebenarnya kita tuh kayak bosan sih ya ngomongin soal pandemi, ngapain aja sih, apa aja sih yang harus dihadapin saat pandemi, terus apa aja sih efek pandemi ini kok ini itu kayaknya bosen banget ya denger gitu. Tapi justru aku balik ke ini Mas, bahwa kita tuh harus sadar dengan tema-tema yang kecil gitu loh. Tema-tema kecil itu ternyata sangat menarik gitu loh. Tema-tema kecil tuh kayak semacam apa ya, banyak hal yang patut kita hargai di saat seperti ini gitu, kayak bisa keluar ngopi dengan santai gitu tanpa khawatir. Itu kan hal yang sangat mahal gitu di masa belakangan ini gitu. Kayak kemarin ada yang sempat bilang sopo ya, siapa ya, aku lupa lali ya, wah ini mahal nih bisa kumpul-kumpul kayak begini nih gitu. Mahal nih bisa ngopi, bisa minum teh santai seperti ini gitu. Memang di kondisi ya kita masih bersyukur lah maksudnya di kondisi Jogja walaupun ada penerapan tuh masyarakatnya masih bisa inilah, bisa ngomong apa ya, ngomong kroso lah. Iya caranya ben dengan kondisi keterbatasan situasi ini tetap aku ben iso tetap apa ya, merasa bahagia, merasa apa ya, hidup ora dalam tekanan gitu. Tekanan, ketakutan. Ya kuncinya itu kali ya Mas, bahagia, membangkitkan imun. Oh iya. Bisa jadi ya? Iya, salah satunya itu. Relax. Karena dengan yang slow. Makanya talknya harus slow. Ya. Tapi menarik. Menarik ketika ada bahasan, kita harus memperhatikan yang kecil-kecil. Kadang banyak sekali, bahkan saya pun dulu sebelum belum ada pergaulan yang bisa membantu spirit saya untuk menjadi lebih baik, menurut saya pribadi yang saya rasakan itu selalu memikirkan hal-hal yang besar. Tapi hal-hal yang besar itu aplikasinya malah jadi kecil gitu. Nah, sekarang kita memperhatikan yang hal-hal yang kecil, yang sepele, tanpa ada tendensi apa-apa, dengan kelosan suasana, tapi dari kecil-kecil itu terkadang merasa mendapatkan hal-hal yang besar. Contoh dari kemarin saja lah, dalam acara ini, dari obrolan yang hanya seperti ini, tapi ada laku hidup yang secara pribadi saya harus garis bawahi, terus kalau perlu saya laminating dalam otak saya, hati saya, terus bisa diaplikasikan dalam kehidupan gitu.
banyak sekali itu. Dan harapannya memang mudah-mudahan saja ya apa yang kita lakukan seperti ini ya dapat dapat membantu teman-teman juga untuk merasa rileks, untuk merasa oh ternyata asik juga yo ngobrol seperti ini, ngopi ngeslo tanpa ada hambatan untuk canggung atau wah harus gimana ya harus gimana. Nah, selama ini seperti itu. Dari hal yang kecil itu saya belajar mengatasi apa sih yang harus saya lakukan untuk ya kita nggak tahu sampai kapan ini ya Mas ya. Sampai episode ribuan kayaknya itu udah. Iya, terus untuk menyikapi situasi yang seperti ini juga kita nggak tahu kan gitu tuh. Iya. Artinya jalan saja dari yang kecil kemudian tiba-tiba menjadi besar. Ini di luar ekspektasi juga toh Mas sebenarnya. Kenapa? Mas? Yang talk slow itu. Saya masih ingat betul itu kita sore itu di gubuk Limasan. Bambu bertiga. Tiba-tiba sore terus maghrib ayo kita pindah ke belakang, ada gitar nongkrong terus gini, Mas ada aplikasi ini nih Mas ya, coba Oh ya sebenarnya dari hal yang kecil ya iseng-iseng gitu loh iya itu berangkat dari itu ya. Terus bahkan jingle pun langsung on the spot itu kayaknya. on the spot Mas Radian langsung ngetek dan sebagainya. Artinya kita nggak ada loh dari rumah nggak ada toh wah lagu ngene tidak ada. Dan itu benar-benar menjadi saya pribadi oh ini loh sebenarnya kehidupan itu. Gimana Mas? Ya hal-hal yang terkadang saat ini kita harus lupakan adalah ekspektasi yang mungkin terlalu memberatkan laku hidup kita. Pada tahap ini, pada kondisi sekarang ini. Contoh kasus, wah aku pengennya sih gawe ngene ngene. Tapi semua tidak bisa diprediksi. Artinya kembali lagi saja, misalkan kayak kemarin nggak tahu dolan kopi ini pun ketika ketemu lah nggak tahu toh sampai sejauh ini. Meskipun baru seminggu, tapi ternyata kok asik banget kayak. Asik banget, nggak peduli subscribe, nggak peduli like, karena kita nggak ada pretensi. Itu yang bikin asik itu. Jadi tidak ada beban, tidak bentoyong, tidak. Tapi asiknya juga ini teman-teman ya kita ajak ngeselo bareng ngobrol bareng seneng ya. Iya. Antusias gitu kadang di luar dugaan saya. Ternyata asik ya dengan datangnya konco-konco. Bahkan prestasi itu kan kita ngobrol bareng sampai 7 orang tuh ngumpul kusek-kusekan nang studio. Tapi ya tetap gaya gitu. Gaya. Terus. Ini kedepannya mau gimana ya udah mengalir aja. Kalau naik Mas Bagas itu kemarin itu ditanya ini Mas Bagas Total Perkusi itu kedepannya mau seperti apa gitu. Ada program-program apa? Mas Bagas nggak bisa jawab Mas. Iya. Mengalir aja udah. Ini mengalir aja nggak tahu karena kalau dikasih seperti itu jadi beban gitu. Kayaknya sama semua. Iya. Betul. Hal-hal yang harusnya ringan jadi berat karena ada muatan beban di situ gitu. Kayak seperti itu. Iya. Ada ini dari apa? Yang sering kita ngobrol dengan sesepuh gitu. Supaya kita nggak tegang atau nggak gitu. Kapan harus kita undang lah beliaunya itu ya. Ya mudah-mudahan aja segera sehat. Bisa beraktivitas seperti semula, bisa ngeramai ke talk slow ya. Banyak menularkan pengalaman berharganya juga ke kita gitu. Luar biasa. Ini hal yang susah Mas yang aku temui di Jakarta khususnya tempat tinggalku yang lama. Karena mungkin sudah terinstall hidupnya dewe-dewe gitu. Hidupnya dewe-dewe. Ngobrol ya nggak bisa aku ngobrol sana sini ya nggak bisa karena sudah agak beda ininya, beda apanya ya, cara pandangnya mungkin udah beda cara pandangnya. Tapi mungkin karena kalau di sana mungkin karena tuntutan kesehariannya Mas ya. Sistem polanya yang sudah memang harus orientasinya itu. Harus itu. Iya, hidup itu sudah tertata banget lah. Pagi kerja,
malam istirahat, pagi kerja, malam istirahat. Nah sini kan kebalikannya Mas kita. Kapan kerjanya, kapan istirahatnya. Kapan kerjanya, kapan itu. Tapi masih bisa makan gitu loh. Masih bisa makan. Ini sebenarnya buat ini juga sih Mas, buat aku tuh bukan pembuktian, tapi ya aku ngerasain banget lah bahwa memang sudah ada yang mengatur semuanya gitu. Memang sudah ada yang mengatur semuanya. Kita nggak perlu berkeras ngotot untuk dapatkan apa-apa. Ya benar-benar belajar inilah antara keinginan dan kebutuhan tuh. Oh iya. Walaupun tipis tapi tapi makanya Anda yang mau belajar hidup di Jogja aja. Dijamin mumet. Nanti Jogja penuh ya. Jogja penuh orang mumet. Tapi jadi kalau mumet pun satu frekuensi nggak apa-apa, satu mumet asal satu frekuensi. Karena di Jakarta itu udah susah Mas cari yang satu frekuensi. Oh iya. Karena jangan-jangan juga frekuensinya udah nggak ada. Frekuensinya udah nggak ada. Bunek-bunek. Tapi kemarin ini tidak aja, maksudnya di masyarakat kita kan berorientasi dengan kehidupan modern lah, sistem modern. Kadang karena ingin selalu, kalau dalam modernitas kan selalu berpacu ya, kompetensi yang selalu kompetensi untuk capaian prestasi atau target. Kemarin saya tuh sowan ke salah satu sesepuh juga ngobrol. Dilalahnya itu pas ngobrol-ngobrol terus kita lihat tayangan-tayangan di YouTube. Terus kok tertarik dengan satu masyarakat yang mungkin kalau di masyarakat sekarang dengan pola hidup yang kuno, yang primitif gitu, di Jawa Barat salah satunya itu ada satu kampung yang luar biasa Mas. Jadi mereka satu kampung itu memang kalau dilihat secara ini ya visual, kita lihat gambarnya itu memang bukan terisolasi, dia berada di puncak, seperti puncak bukit. Jadi satu itu, dan di bawahnya udah sawah-sawah ladang, dan itu jauh dari masyarakat yang lain. Tapi di situ masih memegang teguh konsep-konsep tradisi leluhurnya. Dan yang bikin luar biasa saya, dan bukan heran tapi saya kagum, itu salah satu sesepuhnya itu justru masih muda. Dia sempat menikmati sistem modern. Dia sekolah kuliah di, kalau nggak salah di Bandung apa mana. Tapi karena kondisi di kampungnya, bahwa karena orang tuanya sudah mendahului dan dia punya tugas yang diwariskan oleh orang tuanya, dia menerima. Dan kebetulan ada support salah satu di situ juga, itu bisa mengembangkan potensi di kampung itu, dan itu bisa mencukupi kehidupan mereka. Cipta gelar Mas? Iya, itu Cipta gelar ya? Cipta gelar. Yang luar biasanya mereka tidak tergantung dengan kondisi. Jadi kita harus apa yang kita punya itu untuk menambah atau istilahnya memperkaya kita. Jadi yang luar biasa aja, mereka memegang nilai-nilai luhur, tradisi luhur, tapi mereka tidak menutup pola-pola kehidupan modern. Dan itu kayaknya jadi satu jawaban juga. Karena di situ mereka bisa satu swasembada pangan. Bahkan sampai mereka bertahan untuk 5 tahun untuk semua kebutuhan. Dan yang luar biasa mengembangkan kayak kebutuhan listrik Mas. Listrik itu mereka membuat sendiri dari tenaga air. Itu mereka swadaya, dan bahkan mereka membuat channel televisi sendiri. Jadi kebutuhan listrik kampung itu ada pengelolanya, dan itu pengelolanya masyarakat sendiri. Keren sekali tuh Mas. Iya. Dan mereka tidak menolak ini loh Mas ya. Modernitas tidak menolak juga. Itu ada, saya lupa siapa, tapi intinya seperti ini, bahwasanya alam itu mampu mencukupi kebutuhan manusia, tapi tidak akan pernah mampu mencukupi keinginan manusia. Apa ayo? Kalau dari ulasan tadi berarti di satu kampung itu ya dia hanya memerlukan seperlunya saja. Iya, betul.
sesuai kebutuhannya. Misalkan air ya sudah satu gayung. Misalkan harus nebang kayu untuk rumah ya sudah untuk rumah saja. Iya. Atau dan yang lainnya. Artinya alam masih mampu dan sangat-sangat mampu. Tapi kalau sudah keinginan seseorang, ya pasti bisa ketebang semua itu. Iya. Apapun itu. Nggak selalu ada gasnya. Oh ya, ini ada tamu. Tamu Duduk ini. duduk dulu. Duduk. Masih ada sesi. Ayo, moga Aku nggak pernah ngajar saya. Wah, duduk dulu. Sambil ini Mas Anggoro. Kancil Anggoro. Ini yang namanya kita itu tidak orientasi apa-apa. Iya. Kalau kanca datang ngeslo. Pure silakan aja, tidak kakak tidak. Tidak. Jadi yang menarik itu tadi kembali ini melanjutkan tadi. Artinya ya di situ menarik sekali ketika kita hidup itu ya saya saja juga masih belajar ya. Artinya kita ambil cukupnya saja itu. Iya, betul. Karena alam itu mampu atau bisa sangat itu untuk mencukupi kebutuhan manusia, tapi kalau untuk mencukupi keinginan iya. manusia itu yang repot. Iya. Itu menarik sekali. Tapi secara ini ya, dan itu tayangan itu kalau nggak salah di 2015 Mas. Jadi saya tidak bisa, maksudnya saat ini tidak bisa membayangkan progresnya. Dengan di tahun itu mereka bisa mencapai capaian seperti itu, sekarang pasti akan lebih gitu. Dan bagaimana prinsip-prinsip, bahkan prinsip sampai masyarakat yang kalau mungkin dari yang diangkat sesepuh kan punya visi ya, tapi dari masyarakat yang bawah ketika dicoba di ngobrol Sukses selalu. Amin ya semuanya. Jangan lupa dengarkan ngeselo. Terima kasih Mas Anggoro, sukses. Betul Mas Anggoro. Potongnya anyar ya. Ya begitu itu. Keluar masuk. sangat organik. TTD cepret. Vidi Celpret. Dapat belajar ya kita. Nah, bukan kita punya ini ya, maksudnya kita ngobrol-ngobrol punya bukan orientasi terus kita terus merasa paling apa karena ini harus seperti enggak, tapi tidak, dari situ betul, berangkat betul. dari obrolan itu kita so berbagi, so kita kasih tahu. Iya, belajar. Barusan ya, ngambil sesuatu. Oh iya, Mas Anggoro. Menarik sekali ya Mas ya. Kita lagi dinas sudah pakai make up yang rapi. Oh iya, ini sampai pakai jas. Iya. Malah ono om sing teko. Wah, rekaman. Lagi rekaman ya. Resmi banget rekaman. Nah, bercanda ini apa ya? Situasi natural kami, kalau mau silakan hubungi Kancil. Kowe wingi mertamu po, tidak sengaja. Bisa langsung kontak Kancil itu. Anggoro Kancil. Bagus. Tapi Mas Anggoro kan sempat kita itu. Iya, kita betul. ngobrol bareng tuh. Iya, menarik sekali dengan konsep-konsep pembelajaran mereka Iya. di Sanggar Kancil Art. Gue. Kancil Art. Asik ya ngobrol. Tapi kalau istilahnya mungkin ya apa konsep-konsep yang kita ngobrol ya semen yang slow dengan bahasan apapun itu, suasana seperti ini, konsep seperti ini mungkin muncul di lapisan masyarakat lah. Mungkin akan memberikan mereka lebih menghadapi segala sesuatu lebih bisa inilah. Iya. Lebih apa jernih, lebih ya. bening. Oh, aku harus seperti apa, kedepannya harus pilah gitu. Karena ketika dengan tuntutan hidup, dengan jadwalnya aktivitas padatnya itu kan kadang kita butuh refresh lah Mas. Iya, Kan betul. refresh satu. Mungkin orang-orang itu udah tahu kali Mas. Teorinya mereka sudah tahu. Iya, betul. Cuman aplikasinya mereka Aplikasinya. nggak tahu. Aplikasinya cuma kopi sama roti angkringan gini sama ngobrol ya, ketemu konco. Teorinya gampang gitu, kayak ngomongin ikhlas gitu. Teori ikhlas tuh gampang. Melakukannya itu susah gitu. Dan timing itu nggak tahu Mas, kapan aku harus ikhlas, kapan sebetulnya kan nggak perlu ini juga. Iya. Karena Banyak ini ya, banyak
kesadaran-kesadaran terbentuk tuh tanpa disadari gitu loh. Nah, Ya, tanpa didasari. Tanpa disadari kita malah sedang diajari, sedang diemong gitu loh untuk melakukan hal itu gitu loh. Karena Terasa banget tuh Mas. oh iya. Mm-mm. Karena teori ikhlas misalnya kan secara teorinya seperti ketika kita akan mengaplikasikan itu, kita desain aku nih ketemu uang ini ya saja ini bukan aplikasi ikhlas sendiri kan. Iya. Tapi kan berdasarkan apa teorinya seperti ini. Wah, jadi misalnya ketemu siapa saja atau apa-apa begitu. Tapi ketika didesain di sini berarti kita udah ada pretensi teman. Iya kan? Iya. Karena ini yang namanya ikhlas itu ya wis ora mikir apa-apa. Kita kayak refleks Iya. ya sadar di ketidaksadaran itu. Iya. Abot banget iki Mas Beni mrene ndi iki. Ora wis pulang Mas. Masih cari di kamus itu. Seruput kopi dulu. Kopi. Monggo. Ini ada Pak Konya Cipna ini. Cipna Setong. Mahal lagi. Waktunya loh, bukan Waktunya. bakonya. Apa quality time. Wah, istilah bahasa Jawa gitu ya. Iya. Quality time gitu. Karena nantinya ini Mas, mungkin dari hal seperti ini kan bagaimana kita harus menghargai waktu sebenarnya kan. Menghargai waktu bukan terus wah kudu tek harus ini, tapi ketika kita menghargai waktu dengan menggunakan waktu porsinya sesuai porsinya. Kayak konsep quality time kita dengan konco, dengan keluarga, dengan rekan kerja itu akan kita akan menemukan polanya kan. Iya. Ya. Karena kayak sayangnya kan kita kadang terjebak rutinitas. Rutinitas di ruang kerja, rutinitas di berteman atau kadang rutinitas kita di dalam keluarga. Kadang ya koyong ini gini, tapi kadang kita melupakan quality time gitu loh. Quality time. Jadi quality time sesuai dengan Porsinya, ya. dengan teman, dengan keluarga, dengan tugas, pekerjaan dan lain-lain. Ya. Terkadang juga saya setuju itu. Terkadang orang rumah itu, karena kebetulan saya itu juga sudah berkeluarga, sudah pada tahu. Oh, udah tuh. Oh, udah. Iya, beranak 2. Sudah tahu toh? Oh, sudah. Jadi terkadang seperti itu di telepon. Ini kebongkar udah punya keluarga semua nih. Di telepon. Biasanya, "Pak nih, pulang jam berapa?" Saya bilang, "Nge-slow dulu." Iya. Nah, paling kalau sudah seperti itu ya, oh ya wes gitu toh. Karena tahu gitu, ketika saya itu belum merasa nge-slow untuk pulang, nanti terkadang ada beban-beban pekerjaan yang sebenarnya itu tidak saya bawa pulang, malah terbawa pulang gitu loh. Iya. Jadi pengennya cepat-cepat ketemu sama keluarga, tapi malah tidak Gitu. quality time, Quality malah time. ketemu tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang wah wes ning omah ya ning omah wae. Karena terkadang itu yang menarik kan gitu, ketika memang sudah ketemu timingnya, sudah ketemu pemahamannya. Jadi sama teman pun saya kira seperti itu ya Mas ya. Misalkan kayak di Jakarta tadi mungkin bahkan frekuensinya sudah tidak ada. Nah, terkadang di sini pun juga sama itu, meskipun terkadang kita dekat, tapi ada frekuensi-frekuensi yang terkadang itu tidak kecekel. Salah satunya misalkan kita ngobrol A, tapi malah tanggapannya B. Kita ngobrol B, tanggapannya C. Ada. Nah, terkadang seperti itu mungkin juga butuh konsep-konsep quality time itu biar lebih. Kalau itu bukan butuh quality time, Artinya, butuh antena baru. Antena baru buat nangkep frekuensinya biar Oh, iya, biar iya. clear gitu, Iya, loh. iya, iya. Biar bersih. Iya. Jangan-jangan sama TV baru gitu. baru nanti ditingkatkan untuk menjadi quality time itu tadi. Oh iya, berarti tahapannya ada itu. Yang pertama perbarui antena, Kan upgrade aplikasi. Ya, menarik sekali. Ya seperti itulah itu. Tak bisa terurai dengan kata-kata. Wah, itu yang saya tunggu-tunggu itu, tapi saya kurang kata-kata itu. Bisa diuraikan.
Tapi harapannya nih apa? Dari konco-konco yang apa mau kita ajak nge-slow dan sebetulnya mereka aku di sana loh karena ya menikmati itu mungkin suasananya, quality time-nya. Maksud Jawa apa tadi quality time? Quality time. Waktu yang berkualitas. Kita buka ini, Wo. Keyword, Wo. Wih. Udah penuh nih. Berarti Ya, setiap orang yang main saya minta tolong, Mbok, tolong. Apa kamu punya unek-unek apa piye? Oh, ini isinya unek-unek semua tuh? Mungkin gitu karena saya yuk. Bahaya kalau isinya unek-unek semua. Udah. Apa nih? Set, banyak banget. terlalu banyak ya? Terlalu banyak nih. Susah banget dibukanya ya. Wah. Apa nih? Bijaksana. Waduh. Ya ini yang tak terduga seperti ini. Kadang dari konco-konco yang datang ke sini kita suruh nulis. Keywordnya bijaksana. Kadang muncul kata-kata yang ini deh, di luar ekspektasi kita itu. Syaratnya bijaksana itu cuma satu, Mas. Iya. Gimana? Pertama-tama tuh harus bijak sini dulu. Oh, Pijak sini ya. Bijak sini dulu baru bisa bijaksana. Kalau di sini belum bijak, di sana pun belum tentu bisa bijak gitu. Jadi harus bijak sini dulu baru bijaksana. itu kalau dikupas tuh jauh banget tuh itu. Jauh dalam kata-kata. Mau nggak mau harus dikupas nih kayaknya ini. Iya. Udah muncul. Ya maksud bijak sini itu kan begini, Mas. Aduh, ini ngomongin pandemi lagi. Maksudnya kan gini, ketika kita tuh susah, ketika kita dalam keadaan susah, itu saya ingat banget pesan ibu saya. Ketika kamu tuh susah, jangan sampai orang lain tahu. iya. Iya. Ketika kamu juga saat kamu sedang senang, jangan sampai orang lain tahu. Pokoknya itu loh, Mas. Ketika susah, ketika senang, jangan sampai orang lain tahu. Mungkin ketika belakangnya aku baru ngeh gitu. Oh iya ya, ketika aku susah aku jangan terlalu banyak ngeluh. Jangan terlalu banyak minta tolong sana sini. Yuk hadapin dulu aja. Gitu. Iya. Maksudnya itu kayaknya. Karena kan juga kemungkinan banyak orang yang bertepuk tangan saat apa sih? Maksudnya nih, senang saat orang lain susah dan susah saat melihat orang lain senang gitu loh. Gitu. Maksudnya mungkin itu juga. Juga ketika kita saat sedang senang juga jangan lalu menunjukkan kesenangan itu secara berlebihan. Karena mungkin banyak orang lain yang sedang susah dan ketika melihat kita senang itu malah menambah kesusahan mereka gitu. Dan kita punya andil untuk memperkeruh kondisi batin mereka. Gitu. Kata aja sih seperti itu gitu loh. Bijak sini dulu gitu. Berangkat dari kita dulu ya. Berangkat dari kita. Baru belajar bijaksana. Sananya boh di mana? Iya Mas Begi. Ya di mana ya? Saya tentang bijaksana itu memang terkadang ya seperti itu tadi loh Mas. Gampang diucapkan, untuk dilakukan sulit itu. Nah, seperti apa pesan-pesan dari orang tua Mas Dadian juga. Oh ternyata bisa merasakan seperti ini. Ketika memang sudah terbentuk itu. Kalau saya juga terkadang selama pandemi lagi juga itu. Tapi menarik juga terkadang selama pandemi ini banyak teman-teman yang terkadang muncul di story di Facebook itu. Wah kok bijaksana yo, bijaksana banget yo itu. Udah bijak sini belum? Nah itu loh. Terus kadang ada yang melempar quote ya bla bla bla. Wah keren banget ini orang ini. Tapi sininya sudah belum gitu. Menarik sekali itu. Nah itu yang saya bilang itu memang susah untuk dilakukan tapi diucapkan tuh gampang. Tapi untuk menjadi seorang yang bijaksana itu saya pikir seperti ketika orang dibilang bijaksana banget itu nampaknya seperti sematan-sematan ketika dibilang oh ini seniman, oh ini maestro ini. Karena ada real apa yang dilakukan bijak sini kemudian bijaksana. Nah, kalau bijaksana saja belum bijak sini ya piye? Iya. Kosong dong. Kosong dong. Iya kok? Terus Iya kok. Tapi mungkin juga ini juga siapa?
kalau saya melihat kadang ada di kondisi khususnya di medsos ya. Iya. Sering kadang orang membuat quote, membuat sesuatu yang ungkapan itu mungkin itu untuk memotivasi dirinya sendiri. Iya, betul. Kan, ya. Jadi sebenarnya harapannya kan dari kita kayak kita melihat cermin lah selalu. Iya, betul. Nah, itu justru akan proses introspeksi itu yang akan membuat itu bijaksini itu. Iya. Ketika rasa nonton awake dhewe, ayo bagaimana sininya kita bisa kan? Iya. Menarik sekali ya. Iya. Tapi memang betul perlu adanya sebuah lemparan-lemparan, perlu sebuah adanya letupan-letupan dari sana sini kemudian mengingatkan diri dan sebagainya. Itu akhirnya sampai teraplikasi ke ini Mas, sampai ibu bilang tuh kalau temenmu atau siapamu sedang senang jangan didekati. Jangan didekati. Nah itu sampai ini banget sama aku. Saat itu wah ini lagi senang nih, misalnya lagi jual tanah gini-gini kita deketin, jangan. Gitu. Itu sampai ini banget Mas, sampai jadi nempel banget sama aku sampai sekarang. Bahwa kayak konco seneng ya aku nggak bakalan kontak, nggak bakalan ini gitu. Karena khawatirnya akhirnya aku ngeh gitu. Oh iya ya, mungkin kalau misalnya kita mendekat ada, oh ini orang dekat-dekat mau pinjam duit nih, gini. Akhirnya kan memperkeruh suasana batin yang senang-senang gitu, merusak kesenangan mereka, gitu. Merusak kesenangan mereka. Oh iya ya, gini. Itu satu lagi ini apa sih? Kalau ada orang yang ada makanan nih, ada makanan terus rebutan gitu, sama ibu tuh aku ditarik, ayo. Belakangan sampai sekarang ke bawah Mas. Aku kalau udah makanan rebutan kok ngeliat orang tuh malah jadi aneh gitu ya. Kok sampai rebutan kayak gini sih? Gitu. Akhirnya malah mendingan aku pergi kalau begitu. Ke bawah sampai ke situ sekarang. Tapi kalau ada rebutan job, lari atau datang Mas? Rebutan job. Sampai saat ini saya nggak pernah nyari job Mas. Menarik. Job yang mencari. Job yang mencari. Iya. Job yang mencari. Enggak, ini bukan dalam rangka sombong atau gimana gitu. Tapi akhirnya aku mikir diri sendiri gitu. Ketika aku juga cari-cari job sana sini minta, bro ajak dong. Aku juga takut merusak kesenangan mereka juga gitu loh. Itu juga aku nggak bakal ngedeket orang yang sedang banyak job. Perlu dibantu nggak? Gini nggak? Sampai mereka yang calling sendiri. Bro bantuin dong. Bro ini dong. Gitu. Itu sampai ke bawah ke situ Mas. Sampai ke bawah ke situ. Terus terang dari awal pandemi ini job aku kosong. Alhamdulillah kosong. Inilah Astunggaru kosong. Jadi memang menarik. Artinya seperti ini, ada metode-metode yang memang bisa diterapkan pada masing-masing orang. Nah, seperti misalkan Mas Radian sendiri, saya sendiri, Mas Daru sendiri, atau yang lainnya. Jadi saya pernah itu ngobrol sama siapa dan saya lupa, tapi saya menarik benang merah dan kita ada obrolan seperti ini. Kamu wira swasta itu, ya. Terus obrolan itu ketika saya ngobrol sama bapak, kowe yakin boleh ora ning Jeporo, kowe yakin boleh ora ngajar, kowe yakin boleh ora. Saya yakin, Pak. Nek kowe yakin, ya siramono tanduran. Ya. Dan itu ternyata ada Selindur. Ngelini tanduran. Jadi saya tuh pernah gini ngobrol sama orang. Jadi misalkan seperti ini, kalau job kan hubungannya dengan uang ya maaf. Jadi kalau misalkan ibarat uang itu adalah kupu-kupu, kalau kita uang itu adalah kupu-kupu, maka siramono tandurane. Kamu bikin taman. Taman ini kita bikin, kita tanami bunga, kita tanami apa, kita sirami sehingga tumbuhan itu akan menjadi indah. Kemudian kupu-kupu datang. Dan kalau kupu-kupu itu sudah datang, nyaman, dia akan bertahan bahkan beranak pinak. Bukan ketika kupu-kupu itu ibaratnya uang, kita cari uang atau cari kupu-kupu, kita beli jaring.
untuk cari kupu-kupu. Oh ning kono ana kupu-kupu, ayo mlayu. Nanti kupu-kupu habis, oh ning kono gentenan, ayo mlayu, kupu-kupu ning kono. Oh gentenan. Nah, Iya, iya. seperti itu. Jadi ini mengejar ya. Mengejar ya, Mengejar. tapi kalau kita menyirami dalam konteks di sini yo tenan, sing semeles, sing temen, sing telaten. Wah, Mantep. mantep. Padian. Badiang. Rahayu. Nah, iya. Kayaknya cocok sama ini, sama kata keyword yang baru muncul. Apa itu? Sampun. Weh. Sampun. Sudah. Sudah. Ya itu kan kita nggak pernah kenal kata sampun. Iya. Kita sampai nggak paham bahwa sebenarnya kita ini sudah cukup belum sih? Oh iya. Oh, Sebenarnya iya. Itu juga kan yang sering kita nggak sadari gitu. Iya. Ya cukup, ya sampun, ya sudah gitu loh. Ya sudah. Itu sangat kan ya. Karena itu kata-kata mengucapkan kata itu sekarang jarang juga. Karena itu kan kalau di Jawa ya sangat lekat sekali ketika selesai keperluan kita, entah ketemu, entah ngobrol dengan orang, kita akan selalu mengucapkan sampun gitu ya. Akan mengucapkan kata-kata itu ya. Iya, betul. Dan ternyata ketika Mas Radian tadi membahas tentang sampun tadi sangat menarik sekali. Kita Iya. jarang merefleksikan kata sampun itu gitu. Betul. Sampun itu berarti bisa diartikan tadi ya kalau diobrolkan ke yang tadi itu, yang masyarakat tadi itu ya sudah kan gitu. Sudah. Secukupnya gitu. Oh iya. Iya. Kembali ke tadi juga. Iya. Balikin Kita lagi. bahas ya. Balikin lagi secukupnya saja. Jadi tidak terus kurang atau pengen lebih tidak. Itu syarat untuk bijak sini Iya. kayaknya. Syarat untuk bijak sini bukan bijaksana gitu. Harus sampun. Paham kapan ketika harus Iya. Ada selesai. Paham ketika kapan kita Kapan? harus merasa cukup. Iya. Paham kapan kita harus kapan bicara. Iya. Paham kapan kita harus lebih banyak mendengar. Iya. Sampun loh. sampun. Jangan banyak bicara. Sekarang waktunya mendengar. Iya. Gitu loh. Iya. Sampun loh. Jangan banyak meminta. Sekarang waktunya merasa. Sampun loh. Itu tadi kata-kata dicatat nggak nih? Menarik loh kayaknya itu tadi. Nggak, saya jadi inget ada konco-konco istilah kita ngobrol-ngobrol bukan kita terus membicarakan orang lain, tapi kadang dari kisahnya, dari peristiwanya kan kita iso sinau ya. Iya. Itu sering tapi asik loh, maksudnya kita kadang kerjasama dengan mereka, beliau atau kan ada teman yang lah iya dia wis rampung karo awake dhewe kok. Nah itu Iya. dia sudah Orang-orang yang dengan sudah dirinya. selesai dengan dirinya Ada. sendiri. Dan itu tidak hanya dari satu orang. Saya di beberapa komunitas juga kadang walaupun berbeda bidangnya, tapi ada yang wah itu kan udah selesai dengan dirinya sendiri Mas. Jadi dia enggak ya inilah kita ajak iya keren ya. Iya, menarik. Itu berat sekali tuh. Berat. Karena kalau belum menemukan diri sendiri pun nggak akan tahu kapan selesainya. Iya. Yang tahu akhirnya bukan diri kita lalu mengklaim, wah gue udah menemukan diri gue sendiri. Nggak bisa kayak gitu kayaknya juga. Karena harus ini apa ya namanya? Aplikasi ya. Nggak teraplikasi juga. Tampak Tertampak. di laku sehari-hari Lakunya, gitu loh ya. Mas. Betul. Tampak di lakunya sehari-hari gitu. Mau senang mau susah tetap tenang. Oh, ini udah selesai dengan diri sendiri. Mungkin seperti itu kali ya. Ini ketoknya harusnya kita munculkan poros sesepuh ini Iya. yang bisa membahas soal ini gitu loh. Bisa dicatat nanti untuk konten untuk acara berikutnya, siapa tahu nanti ada sesepuh yang Berkenan, ya. berkenan untuk nimbrung Nge-slow bersama kita. biar lebih tajam lagi, karena memang pada dasarnya kita semua kan mencari. Betul. Kita semua mencari, kita juga belum tahu sampai kapan sehingga bisa dibilang orang ya iki ono Sudah ngene kok selesai. mau ngene to, ono ngene kok yo meneng wae to. Iya. Yo ngenekno kok yo santai wae to. Oh, itu wis sudah selesai dengan Sudah diri selesai. sendiri. Hmm. Kita lihat sekarang orang yang terkadang gini. Orang yang sudah terlihat wow wis ngene harusnya wis enak-enake menikmati sore ngopi dan sebagainya, masih berpikir untuk gini-gini juga ada. Tapi itu juga belum tentu
belum selesai dengan dirinya sendiri, tapi mungkin ada hal-hal yang masih menjadi PR juga, tapi dengan dirinya sendiri juga sudah selesai. Saya sangat menarik dan kita ingat ya, ini mungkin saya juga akan mengingat secara pribadi nanti suatu saat kalau ada sesepuh yang berkenan untuk nge-slow nanti untuk dibahas lebih dalam lagi. Dan menarik ini, menarik karena saya juga harus belajar ini tentang konteks selesai dengan diri sendiri, sampon itu. Nggak cuma Mas Becky ya, kita semua lah. Kita semua belajar. Konteksnya kan berbicara, kita saling sharing, ini kan bukan untuk mengajari. Betul. Bukan untuk juga merasa paling benar atau paling bijaksana. Itu tadi. Lo kita semua juga belum bijak sini kok. Masih terus mencari. Oke Mas, biar agak tambah bijaksana nih, kita lihat lagi keywordnya apa lagi nih Mas. Wah ini makin ini loh, makin berasa aku. Sanar nih kok. Sanar apa? Sanar. Bahasa mana ya? Iya. Saya curiga Madura gitu. Iya. Mungkin ya? Karena Mungkin bisa juga. sanar. Coba tak cek artinya apa sanar. Ini mesti ada apa-apanya ini. Sanar. Biasanya samar. Samar. Sangar. Samar apa sanar? Atau sangar. sangar bisa gitu. Sanar. Atau kalau menarik itu mungkin kata yang kita dengar dari lokal kosakata tempat lain itu menarik sekali. Iya. Dan kalau memang itu kata yang lokal dari tempat lain harus kita datangkan ya. Itu siapa itu? Nggak nemu Mas, nggak ada ya. Adanya sangar ya. Sanar. Ya, bagi Anda yang menuliskan keyword tersebut, Anda harus bertanggung jawab menjelaskannya kepada kita. Silakan. Karena kita tidak menemukan padanan arti kata sanar di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu besar bahasa Slow. Aduh, ini kok terkait ini ikhlas. Weh. Tadi sempat ini ya kita. Iya, ikhlas ya. Sempat selentingan. Iya, sempat. Ikhlas tadi dari Mas Radian tadi. Ikhlas tuh nggak bisa dipelajari nih. Iya. Tapi ada teorinya katanya. Ada teorinya. Nyambung teori. Nggak bisa Mas, nggak bisa dipelajarin ikhlas tuh. Lu ketika dalam kondisi begini harus begini. Ketika tiba waktunya di posisi tersebut susah. Iya. Susah. Tapi ini menarik, belum lama ini saya merasakan mendapat keikhlasan dari seseorang yang saya tidak kenal, Mas. Nah itu saat saya itu terlihat kotor, Mas, itu karena habis nukang, habis opo itu artinya wis pokoknya gitulah. Dengan kasus saya harus nunggu angkutan di depan ruko, saya duduk karena saya merasakan kunang-kunang. Siang itu saya minum es karena saya nggak betah minum es dan itu, tapi saya kok merasa haus, saya minum es, artinya saya terus keliengan duduk di depan ruko. Tiba-tiba saya dikasih uang recehan. Kok aku terus meyakini. Saya meyakini nggak kenal saya, Mas. Ibu-ibu jalan nggak kenal saya, nggak pernah, saya juga merasa nggak pernah ketemu, dan saya langsung bengong. Dikasih itu, Mas, ini buat tambah beli apa secukupnya, Mas. Saya langsung terdiam itu. Saya terima keikhlasan ibu ini. Lalu saya berdoa semampu saya ya. Semoga kebaikan kebahagiaan itu selalu menyertai ibu, bilang gitu. Nah itu, Mas. Tapi ya itu, saya merasakan keikhlasan yang sesungguhnya itu. Di luar dari orang tua ya, artinya kalau orang tua kan jelas ya. Iya. Ya kasih ibu dan itu jelas, kalau orang tua tidak usah pernah kita omongkan. Tapi terkadang yang dari hal-hal yang terkadang nggak ya banyak sekali dari teman-teman yang terkadang juga melakukan sesuatu yang nggak memikirkan, tapi itu juga mengarah ke situ. Tapi benar-benar satu itu belum lama ini itu. Karena mungkin ya ini ya kita sharing juga bahwa ketika ikhlas itu judge terakhir atau hakimnya itu hati. Iya. Karena selama kita ketika melakukan itu kita masih memakai rasio kita. Iya.
ya udah yang ada kan rasa itu kita akan membandingkan, kita Iya, akan menghitung, gitu. menghitung. Tapi kalau dengan hati ya udah lepas gitu lepas ya. kita enggak. Mungkin ya ini ya. Iya, Iya, iya. kalau Eh. keren. Tapi memang ini PR kita harus kapan-kapan ngobrol dengan sesepuh kita yang Iya. kita banyak belajar untuk, karena memang bahasanya kan ini asik-asik banget lah gitu, menarik sekali. Betul. Berat banget ya, berat ini. Iya. Ini apa ini? Tanggung jawab ke masyarakat. Aduh. Kembali ke bijak sini tadi kayaknya itu nih. Kalau kita udah selesai dengan dirinya sendiri, kita mau di masyarakat, di keluarga, di pertemanan, komunitas, tempat kerja, tugas-tugas kita profesi kita kayaknya juga akan bukan selesai dalam ya sampun tadi. Ampun, cukup. Kita akan secara otomatis Otomatis. mengaplikasikan, Iya. ya kan? Iya. Mungkin ya itu. Iya. Kayaknya sampun juga ya Mas, cukup juga nih Mas. Kayaknya. Udah apa? Oh, Weh, wele. tiba-tiba men. Ya begini ini. Bertiga, berempat, berlima, berenam, bertujuh, ya sama, selalu cepat waktunya. Oke. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan sekian banyak obrolan orang mutu kita. Semoga dari yang orang mutu itu bisa menjadi mutu. Kalau saya bilang obrolan ini bermutu, saya nggak bijaksana, Nggak bijak sini. nggak bijak sini juga, nggak bijak sini juga gitu. Ya karena cuma obrolan-obrolan ngalur ngidul aja jelas ya. Kalau ada yang bermanfaat ya juga bermanfaat buat kita. Semoga. Kalau ada salah-salah kata ya kita minta maaf. Kalau ada lebih ya tolong kita dikasih. Kembalikan. Talk slow. Ngobrol bikin slow. Talk slow. Asik gaya yang slow. Yang slow gitu. Talk slow. Ngalor ngidul slow. Asik. Talk slow. Awas kalau nggak slow. Awas lo ya. Semoga semua Terima gaji.